Shalom. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Berharap bersama saya Fani Paendong. Surat Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhanlah menjadi sumber pengharapan kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita bisa hidup dalam kelimpahan pengharapan daripada Dia. Kata harap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Setiap kita memiliki begitu banyak pengharapan di tahun 2020 ini. Jadikanlah Tuhan menjadi sumber segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sebagai manusia kita terbatas untuk menghadapi pergumulan masalah hidup. Saya teringat dengan sebuah kisah di Alkitab. Ada seorang wanita mengalami sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia mencoba pergi ke berbagai tabib untuk dapat disembuhkan. Bahkan dia harus kehilangan harta, materi yang begitu banyak. Namun ternyata dia pernah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia simpan dalam hatinya. Saya percaya dia berharap satu kali ketika berjumpa dengan Yesus dia bisa sembuh. Makanya Alkitab catat, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Dia menemukan kesembuhan, mendapatkan anugerah daripada Allah. Saudara dengar baik, ternyata harta yang kita miliki saat ini bukanlah jawaban utama untuk kita luput dari pergumulan hidup. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian katakan, kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, hendaklah engkau minta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap, seperti halnya dengan kekayaan. Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah, supaya kita menikmatinya. Harta, kesehatan, kedudukan yang kita punya hari ini adalah titipan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Jangan taruh hidup atau hati kita kepada yang sifatnya sementara, tapi taruhlah kepada sesuatu yang sifatnya kekal, menuju kepada kehidupan kekal. Itulah yang abadi, yang harus kita cari dan raih. Ibrani 10 ayat 23 katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah yang kita sembah, yang kita yakini adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Pastor Jeffy Rahmat pernah berkata, selama iman masih ada, maka pengharapan kita akan tetap ada. Pengharapan yang muncul karena iman bukanlah pengharapan-pengharapan biasa. Iman merupakan bahan dasar dari pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harus memiliki keyakinan penuh kepada janji-janji Tuhan. Ketika kita beriman, kita sedang berharap hanya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita hari ini, tetaplah berharap, pegang janji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini atau melalui nomor WA 0815 8425 3725. Tuhan Yesus memberkati. Amin.